Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 3 akan berdiskusi mengenai konsep dakwah di era globalisasi bersama rekan untuk memenuhi tugas seminar agama Islam. Sebelumnya perkenalkan, saya Ulan Puspita, saya Astiani Nurbulandari, dan saya Fitri Amalia. Sebelumnya perkenalkan ya, kita dari mahasiswa Universitas Surya Kencana. Di sini kita bakal berdiskusi mengenai konsep dakwah di era globalisasi. Jadi nanti konsepnya kita bakal ngasih pertanyaan dan nanti kakak-kakaknya bisa jawab sesuai dengan pengalaman kakak-kakaknya. Sebelum masuk ke tanya jawab, boleh kakaknya langsung perkenalkan namanya saja. Nama saya Miftah. Umurnya berapa tahun? Saya 23 tahun. Kalau kakaknya? Saya Agus, umurnya 21 tahun. Kalau kakaknya? Siapa yang salah? Umurnya? 24 tahun. Oke, langsung aja ya ke pertanyaannya. Di sini saya bakal ngasih beberapa pertanyaan terkait sosial media. Kakak-kakaknya di sini pakai sosial media biasanya apa aja sih? Terus dipakai apa aja? Silakan dimulai dari kami, Miftah. Untuk sosial media sendiri, saya hanya bermain Facebook dan WhatsApp. Untuk Facebook, saya hanya mencari info tentang daerah-daerah sini dan untuk menghubungi keluarga dan kerabat-kerabat saya. Untuk kakaknya sendiri, biasanya sering menggunakan sosial media seperti apa? Sama, saya menggunakan Facebook sama WhatsApp. Paling saya gunakan WhatsApp untuk menghubungi keluarga. Kalau kakaknya sendiri? Kalau saya cuma paling IG atau TikTok itu juga paling scroll doang. Menurut kalian sosial media itu banyak dampak positifnya atau negatifnya sih? Dua-duanya. Kenapa? Karena kan yang nyebar berita ada yang positif, ada yang negatif. Yang dicerna dua-duanya. Biasanya kalau lihat sosmed, biasanya kakak-kakak di sini suka nontonin dakwah nggak? Jarang. Tapi Tergantung. kalau lewat Belanda ya ditonton lah. Ya. Kalian pengertian dakwah itu apa, khususnya di era globalisasi gitu? Di era globalisasi, dakwah itu untuk menyebarluaskan pengetahuan tentang agama Islam dan mengajak dan merangkul semua orang-orang muslim di dunia. Nah benar, jadi dakwah di era globalisasi itu bisa merangkul teman-teman kita yang punya tidak tahu menjadi tahu, karena sosial media adalah tempat portal yang dekat gitu di kita, jadi bisa menjadi peluang gitu. Nah, bisa lebih jelasnya lagi nanti bisa lebih jelasnya lagi dijelaskan oleh teman saya pasti. Jadi menurut jurnal yang kita ketahui, yang kita temui, dakwah itu secara umum adalah segala upaya untuk menyebarluaskan Islam kepada orang lain dalam segala lapangan kehidupan manusia untuk kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Dengan kata lain, segala aktivitas yang dilakukan secara sadar dan sengaja oleh manusia beragama Islam dengan baik dan tanggung jawab disertai akhlak yang mulia agar mereka memperoleh saadah masa kini dan masa mendatang. Nah, begitu ya informasi tentang dakwah khususnya di era globalisasi. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Menurut kamu, lihat konten dakwah di sosmed itu, apakah pesannya dapat tersampaikan dengan baik? Bisa, maksudnya tersampaikan dengan baik tuh mungkin di sini bisa mengajak seseorang untuk lebih baik. Bisa, Dampaknya bisa jadi. mengapa? Karena yang disampaikan adalah hal-hal yang baik, yang positif. Kan kata kakak-kakaknya tadi tuh sosmed tuh ada positif dan negatifnya. Kita sebagai manusia kan kita diberikan potensi oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan dan keburukan, atau fa'al hamaha fujuraha wa taqwaha. Maka dalam diri kita juga ada potensi kebaikan dan keburukan. Maka gunakanlah media sosial semaksimal mungkin sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan potensi kepada kita. Kan media sosial adalah media yang luar biasa ya. Orang bisa menggunakannya untuk dakwah, mengajak orang lain untuk taat kepada Allah, apapun profesi kita. Ingat, jadi kalau misalnya nemu
konten dakwah, misalnya kontennya tuh bagus banget, itu teh kalau bisa di-share gitu, karena kan tugas para nabi terdahulu juga rasul dan ulama menyebarkan menyebarkan kebaikan gitu. Nah, itu juga bisa dilakukan oleh kita dengan cara meng-share video-video dari sosmed mengenai dakwah gitu ya, atau mengenai hal-hal yang bermanfaat kepada orang lain. Nah, itu ya sedikit penjelasan dari kita tentang dakwah di era globalisasi. Jadi banyak sekali manfaatnya gitu. Jadi kalian sebisa mungkin harus menerapkannya. Untuk pertanyaan terakhir, jika kalian suka menonton gitu di sosial media dakwah, siapa sih pendakwah yang kamu suka atau kamu favoriti? Hanan Ataki, Ustadz Hanan Ataki. Mengapa beliau? Karena cara penjelasannya di era globalisasi ini mencakup omongannya yang gaul-gaul, jadi mudah dipahami dan dimengerti oleh khalayak umum, terutama generasi milenial. Kalau untuk kakaknya sendiri, Habib Rifki Alaidrus. kenapa dengan Habib Rizky? Karena ceramahnya nggak bosan sambil bercanda. Ya, lebih masuk ya ke anak remaja zaman sekarang. Kalau untuk kakaknya sendiri, Ustadz Abdul Somad. mengapa beliau? Ya karena bukan hanya pendidikan agama tapi ya sosial juga dia. Gitu ya. Jadi apapun siapapun pendakwahnya mempunyai ciri khas tersendiri yang bisa kita amalkan dan bisa kita ambil manfaat dan kebaikannya. Tentunya mempunyai ciri khas yang tersendiri yang menurut kakak menjadi pendakwah yang terfavorit itu. Tadi kan kata kakak-kakaknya punya masing-masing ya ustadz yang terfavorit. Kalau menurut kaliannya ada niat gak gitu pengen jadi pendakwah yang bisa disukai banyak orang di era globalisasi ini? Ada niat gak pengen jadi pendakwah? Maksudnya tuh kayak berkonten gitu, tapi berkonten untuk kontennya tuh dakwah gitu, Ya, kasih tahu menebarkan kebaikan. Adalah tapi nggak bisa. Karena kakaknya bilang nggak bisa ya. Di sini ada cara pengembangan untuk metode dakwah efektif dan efisien di era globalisasi. Yaitu yang pertama peningkatan sumber daya manusia, yaitu para dai. Jadi para dainya harus yang udah biasa, udah bisa gitu ngomong di depan orang banyak gitu, udah banyak juga ilmu yang dia tahu dan bisa disampaikan kepada orang lain. Terus yang kedua, pelatihan pemanfaatan teknologi modern sebagai media dakwah. Yang ketiga, mempertahankan pendekatan dakwah kultural. Yang keempat, memformat materi dakwah yang aktual dan relevan. Yang kelima, mengembangkan pendekatan dakwah struktural. Yang keenam, pendekatan organisasi, dan yang terakhir, monitoring dan evaluasi program dakwah. Jadi itu sebagai bisa sebagai pegangan kalian sebagai kalau nanti kalian pengen jadi pendakwah gitu untuk berdakwah di era globalisasi. Nah, mungkin cukup segitu ya diskusi dari kami. Semoga bermanfaat untuk kakak-kakaknya dan diambil positifnya aja. Di era globalisasi ini banyak peluang-peluang yang bisa kita manfaatkan gitu kan, khususnya berdakwah ini. Semoga kakak-kakaknya bisa bersharing di sosial media tentang pendidikan tentang agama Islam ini melalui sosial media tersebut. Terima kasih untuk waktunya. Mohon maaf ya kalau ada salah kata dari kita. Sekian diskusi kali ini dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.